Hulul, makna hulul itu anallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala qaimun, katanya ada gitu, menempati bikuli makan di setiap tempat. Natikun, berbicara bikuli lisanin dengan setiap bahasa. Jadi dengan berbagai bahasa itu. Gohirun, ada, muncul bikuli sahsin di setiap orang min asosil basar, dari manusia itu. Nah itu makna hulul menurut As-Sahrastani itu. Wa amat tanasuh, adapun tanasuh, bahwa ibaratun adalah istilah anta'alukir ruhi, dari adanya ketertautan ruh bil badani dengan badan, ba'dal mufarokoh, setelah berpisah, min badanin akhor, dari badan yang lain, min ghairi takhalluli zamanain, tanpa ada jeda katanya. Jadi tanasu itu ruh dari badan yang satu masuk ke badan yang lain tanpa jeda gitu. Ya misalnya dari manusia, ada dari manusia ke anjing gitu, dari anjing ke manusia dan sebagainya itu. Nah itu tanpa jeda, min ghairi takhalluli zamanain. Kenapa? Lita asuki dzati, karena adanya ikatan yang kuat gitu, adanya kerinduan yang kuat baina ruh wal jasad, antara ruh dan jasad. Nah itu katanya ya menurut As-Sahrastani pengertian tanasuh dan hulul. Wal hulul bimakna hululillah. Nah adapun hulul atau dan hulul dengan arti menempatnya Allah pijismil insani, dalam badan manusia, al muayyani yang tertentu, ba'da antubna, setelahnya hilang sifatun insania, sifat kemanusiaan yang tadi itu, yang menurut al-halaj itu hulul, fihi qad golat, ya qad golato, ini sudah salah ini, ya. Kenapa? Li'annallaha ta'ala, karena Allah ta'ala la yakhillu fil qulubi. Allah itu tidak menempat di dalam hati. Allah itu tidak menempat di dalam hati. Wa innama yakhillu fil qulubi, adapun yang menempat di dalam hati itu adalah al-imanu bihi. Iman kepada Allah. Itu yang menempat, yang ada di hati itu iman kepada Allah, bukan Allah. Ya. Wa tasdiqu lahu, dan membenarkannya, tasdik, wa tauhidu, dan tauhid, wal ma'rifatu, dan ma'rifat. Nah ini memang kan antara iman ya dan tauhid, ma'rifat itu juga sebetulnya, karena kalau di dalam Islam itu kan tidak cukup ya iman saja, jadi harus tauhid gitu. Kalau iman itu ya percaya kepada Allah, di luar Islam juga percaya kepada Allah itu. Ya, Kristen juga percaya adanya Tuhan itu, ya. Jadi tidak ada bedanya kalau di situ, ya. Kristen atau agama yang lain juga percaya kepada Allah. Kalau Islam percaya kepada Allah ya sama dengan yang lain itu. Nah, hanya kalau di Islam itu tauhid gitu. Jadi imannya itu include dengan tauhid. Jadi Allah itu esa gitu. Kalau menurut pengarang Johar Tauhid itu, ya, itu tauhid itu adalah ifradul ma'bud fi ibadatillah, mengkhususkan yang disembah ya di dalam ibadah kepada Allah, ma'atiqodi wahdaniyatihi, dengan meyakini keesaannya, watas dikiha, dan membenarkan keesaannya itu, dzatan, baik secara dzat, au sifatin, atau sifat, au af'alin, atau perbuatannya. Jadi asa ya di dalam dzatnya itu tidak terdiri dari 1, 2, 3 dan sebagainya, atau bukan merupakan bagian ya dari, atau tidak terdiri dari bagian-bagian. Itu kan kalau di Kristen itu kita mengenal ada Trinitas ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu gitu, ada Roh Kudus.
Nah itu yang berkembang, itu yang kalau di dalam sejarahnya itu dari siapa? Athanasius. Athanasius. Sebab kan ada perbedaan antara Athanasius dengan Arius itu. Kalau Arius itu kan bahwa Tuhan itu adalah esa. Nah, tetapi yang berkembang itu ya dengan bantuan kekuasaan eh, Romawi. Nah, itu yang berkembang itu adalah paham Athanasius ya, bahwa Tuhan itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, kemudian Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Roh Kudus. Nah, kalau di Islam itu tauhid gitu. Jadi esa gitu. Sama kalau di dalam sifat-sifatnya. Jadi tidak ada selain Allah yang memiliki sifat seperti Allah lah, begitu singkatnya. Nah, kemudian juga perbuatan-perbuatannya. Jadi yang melakukan segala perbuatan itu pada hakikatnya adalah Allah. Nah, itu. Iman ya, tauhid, ma'rifat. Jadi itu juga. Al-iman itu kalau di dalam tauhid kan adanya di dalam hati. Jadi innama yahilu fil qulub al-iman. Jadi yang ada di hati itu adalah iman. Sebagaimana di dalam definisinya, misalnya Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari itu kan menyebut bahwa al-imanu huwa at-tasdiq billah. Ya. Iman itu adalah membenarkan Allah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ya sebagai penjelasnya menyebut bahwa wa mahaluhu fil qalbi. Tempatnya itu ada di dalam hati. Jadi yang ada di dalam hati itu adalah iman ya. Nah, iman di dalam Islam itu sekaligus tauhid. Nah, kemudian ma'rifah. Iman itu didahului oleh ma'rifah. Maka saya mendefinisikan bahwa iman itu adalah tasdikun billah. Jadi iman itu adalah membenarkan Allah ya, fil qalbi, sudah jelas itu di dalam hati. Tasdikun billah sodirun anil ma'rifati syar'iyah, itu yang muncul atau timbul dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat syara'. Ini harus ada pengetahuan bersifat syara', tidak bisa kalau hanya pengetahuan akal itu. Yahmilu ila tahqiqil amal, yang mendorong dilakukannya atau terrealisasikannya perbuatan munasiban bil musaddaq bih, sesuai dengan yang dibenarkannya. Itu kan iman. Nah, jadi yang ada di dalam hati itu adalah iman kepada Allah, bukan Allah yang ada di dalam hati itu. Allah itu tidak membutuhkan tempat ya, dia mubinafsi. Jadi keliru paham ya bahwa Allah itu menempat dalam badan manusia tertentu setelah lenyapnya sifat-sifat kemanusiaan di badan itu. Wa nurul anwar, dan nurul anwar itu adalah huwa ya, adalah madhab aliran yang menyatakan bi annallaha, bahwa Allah itu nurun, adalah cahaya, fauqal anwari, di atas cahaya-cahaya. Ya. Nah, ini yang dikembangkan oleh Suhrawardi Al-Maktul. Nah, ini kemarin kan disebut-sebut Suhrawardi. Saya membedakannya, ini bukan Suhrawardi Al-Baghdadi gitu. Bukan Suhrawardi Al-Maktul, sebab ada Suhrawardi Al-Baghdadi. Itu yang memiliki kitab Awariful Ma'arif. Nah, kalau ini Suhrawardi Al-Maktul. Al-Maktul itu yang dibunuh gitu. Ya, Al-Maktul ini yang dibunuh itu ya karena paham-pahamnya ini. Ya, jadi karena paham-pahamnya. Ya diantaranya, tapi saya kira tidak lepas dari politik kalau lihat di sejarahnya itu. Tidak lepas dari politik. Jadi seperti Al-Halal juga saya kira tidak lepas, tidak murni pemahaman hululnya itu. Ya, tidak murni, sebab kan di situ juga kenapa dibunuh ya, itu kan karena para pengikut Al-Muqtadir Billah itu dapat direbut itunya, hatinya gitu oleh Al-Khulul di Baghdad. Nah, dari situ ketakutan. Nah, kemudian meminta fatwa tentang pahamnya kepada Abu Bakar bin Dawud Ad-Dahiri. Nah, di situ
dihalalkan darahnya gitu. Nah, maka yang diambil itu kan lebih kepentingan, pentingan Al-Muqtadir itu khalifah waktu itu. Maka kementerinya itu diinstruksikan untuk di apa dipecut ya, apa namanya itu kalau sampai 1000 kali itu ya, sampai 1000 kali, kemudian baru dipotong kedua tangan dan kakinya. Dan juga kan kalau dilihat di sejarah memang dekat dengan Syiah Koromitoh. Syiah Koromitoh itu adalah Syiah yang dipimpin oleh Hamdan Kormit. Nah itu Syiahnya memang Syiah ini yang bercampur dengan Batiniyah, sampai-sampai orang Baghdad itu tidak bisa membedakan gitu. Ya itu Koromitoh itu. Ya Koromitoh itu, Hamdan Kormit itu salah satu pendiri dari Batiniyah ya, dan Batiniyah itu sudah saya jelaskan itu adalah kelompok orang-orang yang terdiri dari Yahudi ya, Majusi, itu Malakidah ya, yang di dalam hatinya itu ada kebencian ya kepada agama dan kepada Rasulullah SAW, supaya orang-orang Muslim itu mereka menghendaki orang-orang Muslim menyimpang dari agama Allah itu dan dinastinya bisa berjaya kembali. Itu kalau dilihat di pergerakannya. Nah ini Al-Maktul juga sama ini, Suhrawardi Al-Maktul itu dibunuh juga. Kan di antara pahamnya juga ketika ditanya di Masjid Sam ya, itu apakah, pertanyaan begini, apakah sekarang itu akan ada nabi lagi? Jawabannya itu, bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin katanya. Nah itu jadi seolah memberi jawaban bisa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad gitu. Padahal ya kalau secara akal memang iya tidak ada yang mungkin bagi Allah itu. Tapi kalau di dalam tauhid itu diajarkan ketika bentrok ya antara akal dengan syara, itu yang harus diambil itu bukan akal, tapi yang diambil itu harusnya syara, di mana di dalam syara itu di dalam Al-Qur'an kan disebutkan maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin itu. Jadi nabi itu kan nabi terakhir gitu. Jadi tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga dengan Annallaha nur fauqal anwar, ini berkaitan dengan ini juga menyatakan bahwa pelimpahan cahaya itu apa namanya, kalau terus menerus itu kekal ya. Jadi kekal itu pelimpahan cahaya itu terus menerus gitu. Karena apa? Karena sumbernya Allah itu kan tetap katanya dan tidak akan rusak itu. Jadi kekal. Nah, maka alam itu ya sebagai konsekuensinya alam itu yang menerima cahaya itu juga kekal gitu. Jadi selama Allah ada, selama Tuhan ada, katanya alam ini juga ada. Kalau menurut Suhrawardi itu, ini berkenaan dengan pelimpahan cahayanya, paham pelimpahan cahaya. Padahal kan meskipun alam ini kekal, ini bukan ada selama Allah ada. Ya, kalau alam itu kekalnya kekal zamani. Gitu. Jadi kalaupun lama itu pasti ada rusaknya. Kalau Allah itu kekalnya kekal hakiki, tidak akan rusak gitu. Ya, jadi ketika yang lain selain Allah ya seluruh makhluk itu rusak, Allah itu tidak rusak. Ya, Allah itu tidak rusak, itu yang benar kan begitu. Nah ini waka'anna hadzal madhab ya. Waka'anna hadzal madhaba, jadi sepertinya madhab ini muta'asirun bimadhabi Mitra, ini dipengaruhi oleh aliran Mitra, yu'asiru fihi Jarodastiyah, ini yang dipengaruhi oleh Jardasid, Zoroaster. Jarodastiyah itu Zoroaster. Ya, Jardasid. Ini bagian dari Majusi, hanya ada bedanya. Jadi terus saja berkembang gitu. Kalau Majusi itu kan memahami bahwa
Tuhan itu ada Tuhan cahaya, ya, ada Tuhan kegelapan gitu. Kalau Majusi itu. Hanya bedanya kalau kebaikan itu dari cahaya, kalau kejelekan itu dari kegelapan. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa al-qadariyatu majusu hadhil ummah gitu. Ya. Majusi itu qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Nah, ini maksud majusinya bukan majusi, qadariyah bukan majusi. Itu di situ tasbih balik gitu. Tasbih balik. Maksudnya seperti gitu kalau diadakan adat tasbih dan musabahnya itu dan wajhu sabahnya itu, ya. Jadi qadariyah adalah seperti majusi, maksudnya gitu. Kenapa? Ya, majusi itu kan meyakini bahwa yang baik itu dari cahaya, yang jelek dari kegelapan. Nah, qadariyah meyakini bahwa yang baik itu dari Allah, yang jelek itu dari manusia gitu. Maka diseumpamakan majusi. Ya, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Gitu. Ada terusnya itu hadisnya. Tapi yang penting itu ya. Mana ya tadi? Itu Jarodastia ya, Jardas itu. Kalau Jardas ini beda. Ini mah jadi meyakini adanya Tuhan. Jadi cahaya dan kegelapan itu diciptakan oleh Tuhan. Bahkan mengatakan bahwa Tuhan itu esa kalau Jardasit itu, Zoroaster itu. Nah, hanya segala apa yang ada ini berasal dari cahaya gitu. Dari cahaya dan kegelapan. Jadi pembauran dari cahaya dan kegelapan jadilah berbagai hal yang berwarna-warna gitu. Berbagai macam ya. Nah, itu Jarodastia ya atau Zoroaster. Li'anal madzahib ya, karena madhab ini li'anal madhab kayaknya saya allati yuhyi biha Suhrawardi, yang dihidupkan oleh Suhrawardi itu mutasabihatun, serupa bi agrodi madhabi Misro, dengan tujuan aliran Mitra. Ya, apa tujuannya? Hiya golabatul angkus, yaitu mengalahkan jiwa-jiwa atau menguasai jiwa-jiwa adoifah yang lemah, antoriki i'tiqadi Misro, melalui keyakinan Mitra bi'anahu, ya, bahwa Mitra itu adalah ilahun nur, adalah Tuhannya cahaya, wasamsi, dan Tuhannya matahari. Itu. Wa kadzalika tasabuhuhu, demikian juga perumpamaannya atau keserupaannya itu, ya, Nurul Anwar, keserupaan Nurul Anwar bimadhabi Misro, dengan madhab atau aliran Mitra itu, binadri ila rumujis su'udi ruhi, dengan melihat simbol-simbol pendakian ruhaniyahnya itu, ya, lil husuli ala tihad ma'allah, untuk mencapai persatuan dengan Allah, yakni bainahuma, ya, tasabuh fistihdami rumuj, antara keduanya itu ada kesamaan di dalam menggunakan rumus-rumus al-hayawaniyah, ya, simbol-simbol binatang. Misrul jamus, ya, contohnya itu kerbau, itu kana rumjan, itu menjadi satu simbol linafsil amaroh, itu bagi nafsu amaroh. Nafsu amaroh itu adalah nafsu yang memerintahkan kepada kejahatan gitu ya. Wa ma ubarri'u nafsi, kan gitu. Inna nafsa la ammarotum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi bahwa nafsu amarah itu adalah nafsu yang memerintahkan kepada kejahatan. Wa ashabu hadal madhab, dan para pengikut aliran ini, para pengikut pendapat ini, qad kanu qabla Suhrawardi al-Maktul, sebetulnya sudah ada sebelum Suhrawardi al-Maktul juga, ya. Nah, ini diceritakan di dalam Aluma ini, ya, Abu Nasr Abdullah Atusi. Fa ba'duhum, sebagian mereka, yasipu, menyipati qalbahu, hatinya, bi anna fihi anwaron, bahwa di dalam hatinya itu ada cahaya, katanya. Wa yadunu, dan mengira anadzalika minal anwar allati wasafallah,
allati wasafallahu ta'ala biha nafsah. Jadi bahwa cahaya itu minal anwari dari cahaya alati yang wasofa menyipati Allahu Ta'ala biha dengan cahayanya itu nafsahu datnya. Jadi menganggapnya itu cahaya yang Allah menyipati dengan cahaya itu datnya. Ada kan di dalam surat An-Nur itu ya 35. Jadi Allahu nurus samawati wal ar, ya, bahwa Allah itu adalah cahaya langit itu dan cahaya bumi. Nah, itu dianggapnya cahaya gitu. Padahal itu juga kalau pendekatan bahasa itu bukan begitu artinya. Ya, itu adalah tasbih balig, sama tasbih balig. Jadi Allah itu seperti cahaya gitu. Jadi tasbih balig tidak ada adat sabahnya, ya. Dengan waju sabahnya ada tasbihnya tidak ada itu. Jadi Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah bagaikan cahaya langit dan bumi gitu. Di dalam apa ini? Di dalam memberikan petunjuk. Jadi maksudnya mah hidayah gitu. Maksudnya mah bukan cahaya itu, maksudnya mah petunjuk, ya. Jadi Allah itu yang memberikan petunjuk kepada semua makhluknya gitu, yang ada di langit dan di bumi. Gitu maksudnya, begitu itu maksud ayat Al-Qur'an itu. Ya, jadi tasbih. Sama kan ke sana juga dijelaskan apa masalun nurihi kamiskating piha misbah kan gitu. Jadi perumpamaan cahaya itu bagaikan lubang, ya, bagaikan lubang yang tidak tembus, yang pada lubang itu ada lampu gitu yang besar, ya. Ada pelita yang besar. Kemudian al-misbahu fi zujajah gitu. Pelita itu di dalam kaca lagi. Ajujajah ka'annaha kaukabung dzuriyun, itu seperti bintang yang bercahaya, ya, seperti dzuriyun mutiara gitu. Dan seterusnya itu dan seterusnya. Nah, itu tasbih itu juga yang kedua, ya. Kalau itu adalah tafsir mufassal, mursal mufassal. Jadi ada tasbihnya tadi, ya. Kamiskat gitu. Kemudian waju sabahnya juga itu ada, ya, hidayah itu kelihatan dari nurun ala nuriyah dillahu linurihi mayyasa. Jadi cahaya di atas cahaya, Allah menunjukkan dengan cahayanya kepada orang yang dia kehendaki. Nah, itu. Jadi sebetulnya yang pertama itu ingin memperlihatkan yang tidak terlihat menjadi terlihat. Kan Allah itu tidak terlihat, tetapi dengan menyebut nurus samawati wal ar itu kan menjadi terlihat cahaya langit dan bumi itu. Yang kedua itu dari yang sulit diketahui itu kepada yang mudah diketahui gitu. Jadi meskipun Allah itu yang menunjukkan, ada hidayah Allah kita mengetahui, tapi sulit, ya, mengetahui hidayah Allah. Nah, itu diperlihatkan dengan tasbih itu seperti tadi itu. Jadi seperti lubang yang tidak tembus, di dalam lubangnya itu ada pelita yang besar, kemudian pelita yang besarnya itu seperti ada kaca, ya. Kacanya itu seperti bintang yang bersinar, dzuriyun itu seperti mutiara. Terus selanjutnya, nah itu menunjukkan kekuatan cahaya, menunjukkan kekuatan hidayah Allah gitu. Jadi petunjuk Allah itu, hidayah Allah itu adalah hidayah yang tertinggi, ya. Nurun ala nur itu maksudnya. Jadi kan banyak yang memberi petunjuk itu. Para ulama juga memberi petunjuk gitu. Kemudian Nabi juga memberi petunjuk gitu, ya. Nah, Allah itu memberi petunjuk. Nah, petunjuk Allah itulah yang tertinggi itu. Nah, itu maksudnya itu. Wahum dan mereka itu yasipuna menyipati dzalika nur, cahaya itu bisipati anwari samsi, dengan sifat cahaya matahari wal qamari dan bulan. Wayaj'amuna dan mereka mengira anadzalika bahwa cahaya itu min anwaril ma'rifah, dari cahaya ma'rifat,
wa tauhid dan tauhid, wal udmah dan kebesaran, wa yaj'amuna dan mereka mengira annaha laisat bimakhluqatin, mengira bahwa itu bukan makhluk gitu. Nah, waqad golato dan sungguh telah salah. Nah, ini disebutkan di dalam Aluma ya. Abu Nasr Abdullah Atusi ini kitabnya. Waqad golato telah salah haulai mereka itu fidzalika dalam hal itu ya. Golaton adiman dengan kesalahan yang besar. Kenapa? Li'annal anwar karena sesungguhnya cahaya-cahaya kuluha semua cahaya itu makhlukotun adalah makhluk. Walaisa lillahi dan tidak ada bagi Allah itu nurun cahaya mausupun yang disifati mahdudun yang diberi pengertian ya atau terbatas, waladzina yang diberi pengertian mahdud itu ya diberi batasan, waladzi dan yang wasofa telah menyifati Allah Ta'ala bihi dengan aladzi itu nafsahu kepada datnya falaisa dzalik itu tidak bimudrok falaisa dzalika bimudrokin itu tidak bisa dilihat, itu tidak bisa dipahami gitu. Mudrok itu tidak bisa dipahami, kan ada idroku muprodin ya. Tasawuron ulim itu di dalam ilmu mantik kan ada kata idrok ya, idrok itu memahami. Jadi itu tidak bisa dipahami. Wala mahdud had ini tidak dibatasi ya. Yuhitu bihi ilmul khalqi yang meliputinya ilmu makhluk gitu. Pengetahuan makhluk itu tidak bisa diketahui dengan ilmu makhluk itu ya. Wa kullu nurin dan setiap cahaya tuhitu bihil ulum yang diliputi atau bisa diketahui dengan ilmu wal fuhum dan pemahaman manusia. Kalau ada ulum, fuhum itu berarti manusia. Karena ilmu kan adanya di akal itu. Fuhum juga pemahaman di akal, itu manusia itu namanya. Yang ada akal itu. Bahwa makhlukun itu adalah makhluk. Ya. Itu adalah makhluk. Wa anwarullahi. Nah, dan cahaya Allah Ta'ala kulluha semuanya itu hidayatul khalqi adalah petunjuk makhluk. Jadi kalau ada cahaya Allah itu maksudnya petunjuk makhluk ya. Wadalailun dan petunjuk-petunjuk wa ibratun ya dan pelajaran liyastadillu agar mereka itu berdalil ya atau menerima petunjuk biha dengan hidayah itu ala ma'rifati tauhid ya pada mengetahui tauhid yahtadi biha yang tertunjukkan dengannya fidulumatil barri wal bahri dalam kegelapan daratan dan lautan ya artinya maksudnya bukan cahaya ya yang bisa disifati itu cahaya makhluk itu kalau jadi cahaya di situ maksudnya hidayah ya petunjuk itu yang membuat seseorang itu bisa beriman ya kemudian bisa membedakan antara yang baik dan yang benar ya. Nah wa makna anwaril qulub ya makna cahaya itu ma'rifatul furqan jadi mengetahui perbedaan antara yang salah dan yang benar antara yang baik dan yang buruk wal bayan dan penjelasan minallahi dari Allah azza wa jalla maha mulia Allah dan maha tinggi Allah wa dzalika qauluhu dan itulah firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu ya wahai orang-orang yang beriman in tataqullaha jika kalian bertakwa kepada Allah yaj'al lakum furqanan Allah akan menjadikan bagimu itu furqanan pembeda antara yang benar dan yang salah yang baik dan yang buruk ya itu maksudnya maksud cahaya itu wa wahdatul wujud